Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pemasaran, ya. Hari ini kita akan ngebahasnya lanjutannya berkaitan tentang elektronik komersial. Nah, kenapa kita ngebahas tentang e-commerce? Saat ini kita sudah mengalami yang namanya industri 4.0, sehingga manusia ini ya mau nggak mau menggunakan yang namanya teknologi ataupun proses disruption ya, yaitu semua kegiatannya bergantung kepada digital. Apa sih itu e-commerce gitu ya? Nah, untuk menjawabnya ini semua, pengertiannya kita buatkan dulu keywordnya, kata kunci ya berkaitan tentang e-commerce. Jadi kata kuncinya itu tentang transaksi penjualan, retur pelanggan, layanan penjualan, dan internet. Nah, itu e-commerce-nya ya berkaitan yang namanya layanan penjualan, berkaitan tentang penjualan. Nah, pada kegiatan e-commerce ini ada yang namanya memasarkan produk, ya, kemudian closing, kemudian melayani pelanggan dan menyelesaikan masalahnya berkaitan tentang komplain ya, bila ada komplain-komplain. Nah, kemudian kita menerimanya dan memproses pesanan. Nah, yang terakhir kita membina dan menjalin hubungan dengan pelanggan menggunakan yang namanya elektronik. Nah, pada pelaksanaannya ketika perusahaan menggunakan e-commerce, ia akan memiliki mitra yang pertama bank. Bank ini adalah sebagai jasa pembayaran ya, karena bank ini merupakan adalah penyedia uang elektronik. Nah, kemudian jasa antar pada saat ini kita sudah banyak ya yang ada seperti ada brands Gojek dan Grab dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu namanya Mirsan dan fasilitator untuk penggunanya. Bisa saja kita gunakan marketplace gitu ya dan yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat ada Ensense ya. Nah, mitra-mitra ini akan bergabung secara teknis pada e-commerce, namun penanganan lebih lanjut ada di e-business. Nah, tapi karena kita hanya berfokus pada e-commerce, kita tidak berfokus pada e-business, kita hanya ngebahas tentang e-commerce saja. Nah, ini ya, pada gambarnya yang saya sediakan ada internet, kemudian ada mobile banking, kemudian ada marketplace, kemudian ada pemain dollars, kemudian ada merchant, seperti itu. Nah, ini kategoris dari bisnis. Ada bisnis to bisnis, berarti produsen kepada produsen. Kemudian ada yang kedua, B2C, ada produsen dengan consumer. Kemudian C2C, yaitu consumer dengan consumer. Ada customer to business, ya ini bahwasanya dari konsumen to production atau produksi. Yang kelima itu ada B2A atau B2G. Nah, yang keenam ada C2A atau C2G dan terakhir O2O, maksudnya offline to offline. Nah, itu dia ya. Tapi kita akan ngebahas beberapa ini nggak banyak agar memberikan pemahaman sedikit apa itu kategoris-kategoris yang ada pada bisnis. Nah, kategoris yang pertama yaitu adalah business to business. Di sini adalah perusahaan besar ataupun production kepada production, ya. Maksudnya di sini perusahaan itu menjualkan produknya dalam jumlah besar kepada produsen yang lain. Contohnya kayak Indo Trading, ya, kemudian Mbis, kemudian Kawan Lama, ya. Kawan Lama itu kan penyedia barang untuk PTS Software, kemudian ada juga ada Informa di dalamnya ya, Software, kemudian ada Indo Network. Nah, berikutnya itu ada business to consumer atau B2C. Nah, di sini bahwasanya eh, produsen kepada consumer. Di sini ada consumer A, consumer B. Nah, mereka akan membelinya bisa melalui yang namanya Bineka ataupun Beribenka, ya. Marketplace juga bisa digunakan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Ini kalau kita kategoris yang kedua berkaitan dengan business to consumer.
Ini yang ketiga, yaitu adalah consumer to consumer. Maksudnya adalah penjualnya consumer langsung, individual, kemudian juga consumer. Ini bisa melibatkan e-commerce ya, berupa marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Dan produknya sangat beragam, banyak yang dijualkan. Nah, yang keempat ada consumer to business. Bahwasanya eh, consumer itu penyediaan jasa yang digunakan nantinya oleh bisnis gitu. Seperti kayak freelancer ya, Upwork, Stock. Ini adalah salah satu pribadi penyedia jasa freelance yang digunakan oleh to production gitu. Nah, itu tadi udah kita bahas tentang kategori bisnis. Sekarang kita akan ngebahas tentang marketplace karena marketplace itu merupakan bagian dari e-commerce. Dalam menjalankan usaha ataupun bisnis, maka banyak dari kita itu gunakan beberapa marketplace. Nah, di sini udah ada Orami, Tokopedia, Bineka, Bibli, Bukalapak, Zalora, Lazada, Shopee, JDID, dan Matahari. Dan semua itu tergantung dari pangsa pasarnya yang mana lebih digandrungin. Nah, biasanya anak muda itu lebih suka pakai Shopee, Tokopedia, Lazada ya. Ini adalah top brand yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Lalu kita bisa juga gunakan Facebook Marketplace karena semua segmen di Facebook itu ada ya, mulai dari segmen yang paling bawah dengan pendapatan paling rendah sampai yang tinggi itu gunakan Facebook Marketplace. Dan ini sangat mudah dan sangat gampang. Jadi bila anak-anak bapak semua, adik-adik sekalian semua ya mau jalankan usaha bisa menggunakan Facebook Marketplace dan kita tinggal posting foto, kemudian kita buat harganya, kategorisnya, dan ini nanti akan banyak ya yang beli pastinya. Nah, ini bisa dicobakan buat semuanya bila mau jalankan usaha dari marketplace. Untuk memahami ini semua, ini adalah perbedaan-perbedaan antara online shop, marketplace dengan e-commerce. Ya, semua ini sebenarnya sama ya, bagian dari yang namanya internet marketing gitu. Ya, kenapa kita pakai e-commerce? Karena ya Indonesia ini merupakan pasar terbesar di ASEAN. Di tahun 2014 pengguna kita itu untuk e-commerce itu sudah sangat banyak. Apalagi di tahun 2021 ditambah lagi dengan pada saat pandemik ini, maka orang lebih suka berbelanja menggunakan dengan online gitu ya. Nah, maka ini adalah salah satu menjadi peluang untuk kita mendapatkan pangsa pasar, segmen pasar yang banyak melalui yang namanya e-commerce. So, tunggu apa lagi? Uh, untuk jalankan usaha nggak sesusah itu, kita bisa dengan modal kecil, dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Apalagi sudah kenal dengan e-commerce, bisa kamu jalankan. Nah, sekian materi kita tentang e-commerce. Semoga bermanfaat. Dan pastinya terus update ilmu, ya. Kita belajar kewirausahaan, biar nggak ya rugi pastinya. Nah, oke, young student, trainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.